Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin akramil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz Faisal, hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawazil insirafi minas salati 'anil yamini wasyimali. Bab tentang kebolehan beranjak setelah sholat ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Qala al-Imam Muslim bin al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un 'anil A'mashi 'an Umarata 'anil Aswadi 'an Abdullah radhiyallahu anhu qala la yaj'alanna ahadukum lisyaitani min nafsihi juz'an. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini memberikan penjelasan terlebih dahulu. Beliau sampaikan la yaj'alanna ahadukum lisyaitani min nafsihi juz'an. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian memberikan peluang terhadap setan untuk merasuk dirinya, untuk menguasai jiwanya. Ini berkaitan dengan apa? Abdullah bin Mas'ud mengatakan la yara anna illa anna haqqan alaihi. Dia kemudian memberikan penilaian. Ini bicara masalah sholat ya. Dia memberikan penilaian, tapi penilaian ini sifatnya dzon, dugaan, seperti penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Nanti saya jelaskan hadis ini. Dia menilai, padahal penilaiannya itu adalah dugaan. Anna haqqan alaih, bahwasanya wajib bagi dia. Dia menilai pada dirinya satu kewajiban, an la yansarifa illa an yaminihi, bahwa kalau selesai sholat dia harus beranjak ke sebelah kanan. Saya jelaskan ini, baca teksnya dulu ya. Ini penilaian yang salah. Apalagi dia menilai ini wajib.
Satu kesalahan penilaian ini yang menyampaikan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Satu kesalahan penilaian dari seseorang, kalau dia bilang wajib hukumnya selesai sholat itu beranjak ke sebelah kanan, nggak boleh ke sebelah kiri. Itu dijelaskan, disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, penilaian itu salah. Jangan bingung ya. Penilaian itu salah. Oh, wajib hukumnya kalau habis sholat udah kelar ingin beranjak kudu harus, apalagi wajib, ke sebelah kanan. Itu penilaian yang salah yang menyampaikan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan kesaksian terhadap sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan, aktsaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an shimalihi. Yang paling banyak, yang paling sering aku saksikan langsung dari sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Rasulullah selesai sholat beranjaknya anshimalihi, ke sebelah kiri. Aja Gus. Kesaksian siapa tuh? Hah? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini hadis nomor 707 dalam Sahih Muslim yang barusan dibaca oleh Ustadz Faisal. Hadis yang kedua yang dibaca lagi oleh Ustadz Faisal masih riwayat Imam Muslim dari Imam Qutaibah bin Sa'id. Tadi haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Abu Awanata Anis Suddi. Qala sa'altu Anasan radhiyallahu anhu, kaifa ansarifu idza shallaitu an yamini am an shimali. Ada seorang tabi'in dalam riwayat ini yang bernama As-Suddi. As-Suddi bertanya kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa pertanyaan tabi'in yang bernama As-Suddi kepada sahabat Anas? Wahai sahabat Anas, kaifa ansarifu, bagaimana saya ini kalau beranjak min shalah idza shallaitu, apabila saya sudah selesai sholat. An yamini, apakah saya beranjaknya ke sebelah kanan, am'an shimali, atau ke sebelah kiri. Maksud an di sini ke sebelah kiri, bukan tentang, bukan dari. Biar kita paham. Ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Kalau saya udah sholat ini gimana? Saya beranjak kelar, sebelah kanan sebelah kiri. Jawaban sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, amma ana, adapun saya, jawaban sahabat Anas, fa
aktsaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi. Yang paling sering, yang paling banyak saya saksikan, Rasulullah itu kalau kelar sholat beranjaknya ke sebelah kanan. Kalau tadi kesaksian sahabat Abdullah bin Mas'ud ke sebelah kiri. Ayo. Hadis dua-duanya sahih. Tapi kesaksian para sahabat antara Abdullah bin Mas'ud dengan sahabat Anas bin Malik berbeda. Apakah kesaksian yang berbeda ini kontradiktif atau tidak? Nah, inilah perlunya analisa hadis. Analisa hadis itu secara ilmiah berarti kembali kepada pakarnya. Pakar apa? Pakar hadis. Kembali kepada ahlinya. Ahli hadis. Ini kan standar ilmiah. Nah, oleh sebab itu para pakar hadis memberikan penjelasan terhadap dua riwayat ini. Ada penjelasan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kitabnya ada di depan Faisal. Ada lagi penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kitabnya juga ada di depan Faisal. Emang saya suruh bawa. Nah, kedua ulama ini memberikan satu penjelasan setelah menganalisa hadis ini, kemudian mengambil kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil banyak. Satu, ini analisa historis, sejarah. Berkaitan apa? Berkaitan dengan Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibaca di mana, di Fathul Bari. Di hadis nomor 852. Hadis nomor 852 dalam Sahih Bukhari. Karena hadis ini di nomor 707 adalah hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di situ ada penjelasan sejarah historis. Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa dan terbiasa melaksanakan sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Nah, letak rumah termasuk kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di sebelah kiri pengimaman. Semisal ini, ya, masjid, rumah Rasulullah sekaligus kamar Rasulullah adanya bukan di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri dari Masjid Nabawi. Nah, makanya kemudian wajar kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah
selesai sholat 5 waktu berjamaah bersama sahabat-sahabat beliau, ya beranjaknya ke sebelah kiri. Kenapa? Sebelah kiri itu rumah Rasulullah. Nah, karena udah kalian masuk. Jadi Nabi nggak muter kanan, enggak. Ke kanan dulu baru muter masuk ke kamar beliau, enggak. Langsung ke sebelah kiri karena memang posisi rumah dan kamar Rasulullah ada di sebelah kiri Masjid Nabawi. Nah, ini penjelasan dari Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Buat penjelasan kepada jamaah aja, biar yang saya ngomong itu bener ada di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Itu penjelasan Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu kesimpulan, kenapa Rasulullah disaksikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kalau habis sholat 5 waktu selesai beliau beranjaknya ke sebelah kiri, karena emang rumah beliau, emang kamar beliau. Kesimpulan yang kedua disampaikan juga oleh Imam Nawawi, juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid, dan masjidnya Masjid Nabawi yang rumah beliau emang ada sebelah kiri. Nah, hadis riwayat Anas benar, nggak salah, sahih, tidak dhaif. Itu pengamalannya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau beranjak ke sebelah kanan, ai fi halatis safari, ketika beliau dalam kondisi safar, bepergian, dan itu di lapangan terbuka, nggak ada keperluan untuk ke kamar, di lapangan terbuka. Nah, dalam kondisi safar, nah kita memahami hadis riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi nggak ada yang salah. Yang ketiga, para ulama pakar hadis memberikan penjelasan kanan atau kiri. Qalu maksud mereka berkata para ulama, ini bicara yamin atau shimal, ke kanan atau ke sebelah kiri, hasba ihtiyajihi, tergantung keperluannya. Selesai sholat, ada orang nungguin kita, penting banget, adanya di sebelah kiri, ya ke kiri, nggak usah muter. Atau bukan orang, kita perlu ngapain gitu, adanya di kiri, ya ke kiri. Kita ada keperluannya, apakah orang atau ke apa benda atau ke kegiatan, kanan, ya kanan. Itu penjelasan ulama, bukan saya. Kitabnya ada di depan ini kitab. Nah, inilah keluasan wawasan sunnah dan keluasan pengamalan sunnah. Jadi untuk yang ini jangan kaku, harus kanan, malah salah. Nggak boleh begitu. Lihat dulu kajiannya. Ada memang yang harus kanan, tapi porsi apa dulu? Nah, ini berbeda. Nah, ini wawasan sunnah yang luas, pengamalannya luas. Yang ini hasbah tiaji.
Nah, kalau kondisinya 50-50 gimana? Istilahnya kanan kiri oke, gampang kan ya begitu? Bisa kiri bisa kanan gitu. Nah, kalau kondisinya 50-50, iya kanan iya kiri, nah kita pilih kanan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW seperti disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang melakukan apa-apa kanan. Bahkan dijelaskan termasuk fi tana'ulihi, ketika beliau memakai alas, wa tarajjulihi, dan ketika beliau melangkahkan kaki, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam setiap kegiatan aktivitas beliau. Secara umumnya begitu, kanan. Karena itu yang dibiasakan dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kondisinya 50-50, ke kanan nggak masalah, ke kiri kebutuhan juga sama. Pilihannya apa? Kanan. Jangan ke kiri. Nah, ini penjelasan dari para ulama. Yang selanjutnya yang kelima ini, kalau kita imam dan kita nggak punya kebutuhan ke kanan atau ke kiri atau 50-50, tapi ada hajat kita, untuk apa? Ini makmum, maka kita juga baliknya atau mengarahnya ke arah kanan ketika kita mau istiqbalul makmumin, menghadap makmum. Nanti juga akan kita jelaskan, akan saya sampaikan secara rinci pada, mudah-mudahan insya Allah pada malam Rabu yang akan datang. Ini kalau habis sholat semisalnya imam, apa habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ini mau ngadepnya kemana? Apa langsung ke makmum? Apa diem dulu? Apa menjelaskan zikir dulu baru ngadep kemana? Apa kanan? Apa kiri? Apa langsung menghadap makmum? Itu ada rinciannya, penjelasan dari Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Insya Allah kita sampaikan rinciannya pada malam Rabu yang akan datang. Nah, ini penting nih untuk kita ketahui bersama. Malam Rabu besok datang, karena waktunya kan dikit lagi nih. Masih ada yang belum kelar mau saya sampaikan berkaitan dengan hadis ini. Penting, kan ada yang langsung ngadepnya ke sono, langsung dong. Nah itu bagaimana itu? Ada juga yang dia ke kiri, jadi 50-50, ngadep ke sono, ada ngadep ke sono, gini maksud saya, gini. Jadi sisi kiblat ada di bahunya atau bagaimana itu? Nah itu juga ada penjelasannya, penjelasan sunnah dari ulama yang diantaranya paling pakar sunnah, yaitu Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita lanjutkan hadis ini, pembahasan hadis ini. Nah, ini ada penjelasan ilmu hadis berkaitan dengan hadis ini, karena ini hadis penjelasannya disampaikan dari yang pakar hadis dan dinilai oleh seluruh ulama hadis dari zaman ke zaman, termasuk ulama yang paling pakar dalam bidang hadis, yaitu Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud
seperti yang tadi saya sampaikan, itu derajatnya muttafaqun alaih. Artinya muttafaqun alaih, riwayatnya disepakati baik oleh Imam Bukhari di nomor hadis 852 dan dalam Sahih Muslim di nomor 707. Sementara hadis riwayat Anas bin Malik itu hanya ditakhrij hadisnya, diriwayatkan hadisnya oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim di nomor 708 dan tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa? Imam Bukhari seperti yang sering saya sampaikan punya kriteria yang begitu ketat untuk memasukkan ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hadis. Oleh beliau diseleksi sedemikian ketat, dimasukkan sebagian kecilnya ke dalam Sahih Bukhari. Nah, kriteria Imam Bukhari itu tidak bisa beliau masukkan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Bukan karena dhaif, tapi karena kriteria Imam Bukhari itu sangat tinggi dan sangat ketat. Lempengan apanya? Analisanya kok sampai kayak begitu? Lempengan sanadnya, lempengan perawinya, lempengan mata rantainya. Siapa? Seorang perawi dari generasi tabi'in namanya Al-Imam As-Suddi. Para pakar hadis yang menilai derajat hadis dari sudut pandang perawi, namanya Rijalul Hadis, ini memberikan penjelasan bahwa Imam Suddi ini ukhtulifa fi riwayatihi. Para ulama berbeda pendapat tentang riwayat beliau. Bukan dhaif, tapi berbeda pendapat. Kalau bicara berbeda pendapat, tergantung sudut pandang yang menilai. Inilah keluasan ilmu hadis. Enggak kita katakan dhaif, tergantung siapa yang menilai. Imam Muslim dengan keilmuannya yang luar biasa memberikan penilai, oh ini layak, saya masukkan riwayatnya di dalam kitab saya, Sahih yang kita sebut dengan Sahih Muslim. Sudut pandang Imam Muslim yang ulama, yang allamah, yang sangat alim, yang bahar, yang lautan ilmu hadisnya. Nah, ada sudut pandang yang berbeda ternyata dalam menilai hadis ini masuk ranking yang mana. Ini keluasan ulumul hadis. Nah, kemudian para ulama setelah memberikan analisa yang sedemikian dalam tentang ilmu hadis, memberikan juga kesimpulannya bagaimana ini jika saja nih misalnya, jika saja harus memilih, jika saja ya harus memilih. Ini riwayat Abdullah bin Mas'ud ataukah riwayat Anas bin Malik? Jika saja kita harus memilih. Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari memberikan penjelasan, jika saja itu harus masuk ke dalam pilihan kita yang mana? Pilih riwayat Abdullah bin Mas'ud. Pilih riwayat Abdullah bin Mas'ud. Alasannya apa?
Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penjelasan, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu asanu, lebih tua dibandingkan dengan sahabat Anas bin Malik. Tapi bukan sebatas lebih tua, tapi juga a'lamu, lebih alim dibandingkan dengan sahabat Anas bin Malik. Yang ketiga, aktsaru ishtighalan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak bergumul secara hubungan personal karena memang lebih tua dibandingkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Yang keempat, sahabat Abdullah bin Mas'ud jika beribadah di masjid itu aktsaru iqtiraban, lebih dekat posisinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sholat berjamaah, sahabat Anas karena memang beliau waktu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya masih belasan. ABG kata Anas kan. Ngalah bukan berarti nggak boleh, itulah akhlak dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun masih remaja, kata orang Bekasi, udah idep. Ya Gus, udah ngerti, udah paham tata krama dengan yang tuaan. Pak Rahman, mau jaju, pilih sopnya nggak di depan. Akhlak. Apalagi ini bukan sekedar tua, ini a'lamu, ya, lebih alim dari sahabat Anas bin Malik. Nah, karena 4 faktor inilah yang dijelaskan oleh Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari sudut pandang hadis, ilmu hadis, rijalul hadis, maka yang dipilih adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan memang sangat alim, allama sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang kemudian kalau kita bicara lebih jauh lagi, lebih panjang lagi, ilmu sahabat Abdullah bin Mas'ud ini kemudian dipegang secara mata rantai keilmuan sampai ke ulama yang besar yang mendirikan salah satu mazhab yang 4, yaitu Al-Imam Abu Hanifah yang namanya Nu'man bin Thabit, yang ilmunya Abu Hanifah itu mata rantai keilmuannya sampai kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan itu juga panjang penjelasannya, itu saya ringkas. Nanti ada di situ tabi'in namanya Al-Aswad bin Yazid. Itu kan ada sahabat, itu ada perawi itu. Anil Aswadi an Abdillahi. Itu salah satu mata rantai keilmuan ulama besar namanya Al-Imam Abu Hanifah. Itu kunyah beliau namanya Nu'man bin Thabit. Jadi semua yang berkaitan dengan syariah ini ada mata rantai yang kuat secara keilmuan. Jadi nggak sembarangan. Inilah kemuliaan syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam Rabu yang akan datang kita hadir, tentu dalam rangka penjelasan rinci tentang posisi imam selesai sholat itu menghadapnya kemana sih secara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.